Saudara para mahasiswa, sekarang kita berbicara tentang produksi media, satu bagian dari perkuliahan yang saudara harus tempuh sebagai tanda bahwa saudara lulusan teknologi pembelajaran. Jadi produksi media ini memang wajib diadakan supaya saudara punya skill yang primer, tapi tidak diciptakan sebagai ahli. Saudara hanya bisa mengetahui dan bisa menjalankan sejauh saudara bisa dengan dana yang ada, dengan waktu yang ada pada saudara. Harapan kita saudara semuanya bisa melaksanakan membuat media, terutama media TV, televisi. Harapan kita saudara bisa membuat itu dan bisa mengajarkan kepada murid-murid saudara. Kita mulai. Mata kuliah ini dipegang oleh beberapa dosen yang akan, termasuk Pak Andi, yang akan memimpin pelaksanaan produksi. Saya hanya memberikan teori saja sebagai pengantar supaya saudara mendapat wawasan yang jelas tentang produksi media itu. Yang jelas produksi media itu bukan hanya asal membuat, karena membuat tanpa teori itu berarti tukang, dan saudara-saudara bukan tukang. Karena itu kita berikan teori yang sangat sederhana untuk melengkapi pengetahuan saudara. Terlebih dulu mari kita bicarakan beberapa terminologi. Pertama, produksi. Apa produksi itu? Saudara-saudara perlu diketahui, memproduksi itu adalah mencipta. Sekali lagi, memproduksi itu mencipta, bukan reproduksi, bukan. Memproduksi yang sungguhnya itu mencipta, adalah hal baru dan mengadakan pengadaan sesuatu yang baru. Itu yang dinamakan produksi yang sungguhnya. Lain dengan reproduksi. Reproduksi adalah barang yang sudah ada kemudian diadakan lagi, dibuat lagi dalam bentuk yang sama. Unsur produksi adalah kreatif. Jadi kreativitas itu sangat penting untuk produksi, karena memang produksi itu adalah mencipta. Jadi dibutuhkan kreatif. Kreatif itu membutuhkan ekspresi. Karena itu anak-anak Indonesia harus dibiasakan untuk ekspresi bebas. Sementara dulu pada zaman penjajahan dan sebagainya, ekspresi sangat tertekan, termasuk pendidikan yang orang tuanya menekan ekspresi, maka tidak mungkin anaknya melakukan produksi dengan sempurna. Jadi sekali lagi, produksi itu perlu ekspresi, dan akibat tidak bisa ekspresi akibatnya menjadi plagiat atau mencontek. Produksi itu ada unsur kultur di dalamnya, ada unsur nilai-nilai yang berlaku. Mengapa harus memproduksi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak didapatkan di pasaran, belum pernah ada. Jadi memang belum pernah ada, perlu dicipta. Ada, tapi tidak sesuai dengan tujuan, dengan keadaan yang ada sekarang, terutama tujuan, sehingga perlu diciptakan produksi untuk memenuhi tujuan. Yang ketiga, kurang up to date, sudah kuno. Dan yang keempat, kualitasnya tidak baik, perlu diperbaiki. Tujuan produksi seperti saya sebut di depan, mengadakan sesuatu yang belum ada, menjelaskan secara konkret, visual, auditif. Jadi tidak hanya lesan, tapi dengan menggunakan gambaran-gambaran atau suara, mengajak partisipasi aktif. Jadi guru tidak perlu harus aktif, tapi siswanya yang aktif, memanfaatkan kelebihan teknologi dan mendorong kreativitas guru dan siswa.
karena biasanya anak-anak suka ini produksi, maka guru harus ikut membantu mengembangkan kreatif. Jadi tekanannya pada kreativitas. Oke. Sekarang kita bicarakan beberapa faktor yang berpengaruh dalam produksi. Yang pertama, faktor manusianya. Apa itu instrukturnya, apa itu pelakunya, apa itu manajernya, semuanya harus memiliki skill dan motivasi. Tanpa motivasi maka produksi biasanya tidak begitu bagus. Budaya, pengaruh budaya, kultur, tidak boleh berpakaian yang macam-macam, tidak boleh sikap yang macam-macam, itu termasuk budaya. Sarana prasarana, dana, ekonomi, politik ekonomi makro, desain produksi, tujuan-tujuan lain, dan dukungan sponsor. Jadi saudara-saudara, produksi itu ada beberapa hal yang sangat berpengaruh, mulai dari faktor manusia, budaya, sarana prasarana, dana, pengaruh polek sosbud, dan sebagainya. Tolong itu diperhatikan. Maaf saudara-saudara, dalam kesempatan faktor yang berpengaruh ini, saya ingin memberi tugas pada saudara, pilih salah satu faktor atau komponen ini, saudara karang. Mengapa? Contohnya bagaimana? Mengapa misalnya budaya? Mengapa budaya berpengaruh pada produksi? Politik, bagaimana pengaruh politik pada produksi? Cukup satu halaman, diketik. Tolong dibuat individual. Terima kasih. Kemudian sampailah kita pada pembicaraan syarat produksi. Setelah saudara mengenal apa maksud produksi, apa faktor yang berpengaruh, dan sebagai yang sudah saya ucapkan tadi, maka sampai pada syarat produksi. Syarat produksi ini sangat luas dan nanti akan diulang pada saat saudara memproduksi, diingatkan kembali syaratnya, karena ini sangat penting. Yang pertama, ada ide atau gagasan. Suatu produksi dimulai dengan gagasan atau dengan pikiran, dengan ide, dengan gambaran-gambaran tertentu, maunya apa dan sebagainya. Jadi ini yang penting, gagasan yang penting. Dan gagasan itu sendiri orang menciptakan dengan penuh kreativitas dan dijual dengan harga mahal. Contohnya sinetron yang ada di TV itu dimulai dengan gagasan dan dibeli oleh produsennya. Kemudian yang kedua, naskah. Gagasan tadi dituangkan di dalam skenario atau naskah yang saudara nanti akan diberi diajak membuatnya bersama dengan instruktur saudara. Ingat, kegiatan produksi ini sebetulnya kuliahnya namanya workshop, kuliah lapangan, kuliah yang diikuti dengan kerja. Karena itu pada kuliah ini saudara akan diajak membuat naskah, dibimbing oleh pembimbing saudara. Ada tenaga SDM yang memadai, skill and knowledge. Siapa mereka itu? Antara lain produser, talent. Produser itu yang mengatur administrasinya, manajemennya, dan talent itu pelaku-pelakunya. Kemudian kerabat kerja itu yang memegang sarana prasarana, yang menjalankan kamera dan sebagainya. 3 itu syarat yang mutlak yang harus ada. Soal dirangkap bisa saja, produsen merangkap talent ya bisa saja, tapi itu bisa terjadi di produksi-produksi yang profesional. Adanya peralatan yang diperlukan, kamera, lampu, audio, sound system dan sebagainya, itu harus ada juga. Kamera itu kalau tidak ada, cuma satu dibuat ngalor ngidul, dibuat apa saja, tapi itu kurang produktif, kurang efektif, kurang baik. Dana bukan satu-satunya yang mutlak, karena biasanya dana itu gotong royong atau
seadanya juga bisa, sehingga produksinya tidak terlalu mewah. Kemudian adanya lokasi untuk produksi yang sesuai, dan ini tidak gampang saudara. Lokasi di studio atau lokasi di luar, lokasi di luar akan mengeluarkan biaya dan harus ada persiapan supaya tidak menimbulkan konflik-konflik sosial. Faktor non teknis tersebut yang mendukung. Jadi ada pemilihan pemilu dan sebagainya, ada partai-partai politik dan sebagainya. Itu harus diperhatikan juga dalam hal produksi. Oke. Seperti saya katakan tadi, bahwa untuk produksi itu ada beberapa teori. Jadi tidak sekedar melakukan sesuatu, tapi juga ada teorinya di belakangnya. Kita sebagai guru atau pendidik memproduksi bukan untuk dijual, bukan untuk komersial, karena itu harus memenuhi persyaratan yang penting, yaitu teori-teori yang mendukung media pembelajaran, produksi media pembelajaran. Yang pertama, yang paling penting adalah teori belajar mengajar dan teori pendidikan. Ini menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa produksi media ini perlu? Harus diberi alasan. Macam media mana yang dibutuhkan? Apakah media gerak atau tidak gerak? Atau media tiruan atau asli? Bagaimana materi pembelajarannya, nilai pendidikannya bagaimana? Apa sederhana ataukah kompleks? Ataukah berkaitan dengan hal yang di luar itu, yang relevan? Bagaimana langkah-langkah mengajarnya? Bagaimana langkah-langkah menggunakan hasil produksinya? Bagaimana level pengetahuan murid, sampai di mana kemampuan murid itu menggunakan media ini? Juga kemampuan dia mengenai penangkapan materi bahan yang akan kita ajarkan. Bagaimana keluasan dan kedalaman materinya menggunakan analisis isi. Bagaimana contoh-contohnya menggunakan, mengapa? Karena produksi ini adalah sebetulnya pada dasarnya adalah memberikan contoh. Karena itu contoh yang paling konkret adalah yang diperlukan. Bagaimana peran orang tua, peran guru, peran anggota masyarakat kalau diperlukan. Sekali lagi dari hal tersebut di atas, yang terpenting adalah analisis isi. Kita harus belajar analisis isi untuk membuat produksi itu lebih baik. Bagian berikutnya adalah teori desain pesan, message design. Supaya menarik perhatian para penontonnya, audiennya, maka kita harus mendesain pesan-pesan yang akan kita tayangkan, nilai-nilai yang akan kita tayangkan, supaya menarik perhatian penonton. Jadi di S1 ini menjadi kuliah 1 semester, yaitu mengenai teori desain, supaya menarik, menggunakan warna yang cocok, menggunakan gerahan-gerahan, menggunakan suara, menggunakan penampilan yang eksentrik, yang aneh atau yang menarik, mengadakan kejutan mendadak, pendadaan, atau memberikan latar belakang yang menarik. Jadi membuat desain pesan menjadi lebih baik, digunakan beberapa hal yang tersebut di atas. Teori yang ketiga adalah teori komunikasi dan sistem, yaitu pertanyaan-pertanyaan siapa yang berkomunikasi. Apakah orang tua kepada anak, guru pada murid, antara murid dengan murid, antara murid dengan guru, antara tetangga dengan orang-orang yang berkeluarga dan sebagainya. Semuanya harus dipersoalkan siapa yang berkomunikasi itu dari dua pihak. Yang kedua, siapa penerimanya, berita apa, nilai-nilai apa yang diberikan. Jadi ini orang kedua, komunikan, berita apa yang diberikan itu, nilai apa yang disampaikan. Karena beritanya juga menentukan strategi atau metode yang akan digunakan. Media apa yang cocok digunakan. Tidak semua media itu cocok. Kalau memang sudah cukup jelas medianya tentunya berbeda.
media gerak atau media tidak gerak, dan begitu seterusnya. Saluran apa? Apakah ini maksudnya menggunakan indera pengamatan, rabaan, pendengaran dan sebagainya. Jadi saluran mana yang digunakan yang paling cocok? Situasi lingkungan apa? Backgroundnya apa? Background yang paling cocok untuk ini? Semboyan mengatakan communication is number one, not media. Jadi saudara jangan menekankan pada medianya, tapi komunikasinya yang penting. Kalau media itu adalah perantara, tapi komunikasi adalah satu sistem. Tolong itu diingat. Ini adalah gambar komunikasi sampai dengan lingkungan, sampai dengan F, lingkungan. Kemudian mengenai teori audio, lighting dan sebagainya akan dijelaskan oleh tim produksi, karena ini harus diberikan contoh-contoh, tidak bisa hanya diberikan secara lesan. Sekian kuliah saya hari ini. Terima kasih. Tolong tugas-tugas yang saya masukkan tentang faktor yang berpengaruh tadi dibuat dengan satu halaman saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.